Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Burhan di The Project Channel. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian di rumah sehat-sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezekinya, amin. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gua mau mau sharing sama ngasih tips sedikit, tips yang biasa gua lakuin kalau motor kalian berebet nih teman-teman gitu. Intinya itu sih cara mau sharing aja sini tips yang gua lakuin kalau misalnya motor gua nih berebet gitu. Nah kebetulan ini gua membongkar TB lagi udah masih motor gua ini berebet juga nih. Nah ini tips yang gua biasa lakuin tanpa harus ke bengkel nih teman-teman gitu. Jadi apa aja yang harus kayak dibersihin gitu tanpa harus ke bengkel dulu gitu teman-teman. Sebenarnya penyebab motor berebet tuh banyak nih teman-teman, kayak misalnya kayak dari bahan bakar yang jelek, terus filter bensin jelek, filter udara, busi, banyak lah pokoknya gitu. Nah tapi di sini gue mau ngasih tips, mau sharing aja yang gue lakuin. Ibaratnya gini aja, kayak pertolongan pertama sebelum ke bengkel gitu teman-teman. Jadi tipsnya dari gua, teman-teman jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune terus, oke? Yuk. Oke, lanjut nih teman-teman. Jadi di sini gua mau mau sharing hal yang gue lakuin kalau misalnya motor gue berebet gitu. Sebelum ke part-partnya, jadi pertama urutannya nih yang gue bisa lakuin kalau misalnya motor gue berebet yang dimaksud tuh kalau misalnya lagi jalan nih teman-teman. Di jalan lamsam middle normal, motor lagi jalan 30 lagi kecepatan 30, pas kita gas lagi, kita becek lagi gasnya, motor nggak ada tenaga gitu teman-teman. Kayak yang nggak ada tenaga di gas juga tetap segitu-gitu aja gitu, kayak berebet gitu. Nah jadi yang biasa gua kalau misalnya motor berebet udah mulai nggak enak nih kayak gitu, pertama yang gua lakuin itu ini teman, di sini nih filter bensin gua cek dulu, pasti gua bersihin teman-teman. Karena ini gue udah 3 kali kejadian motor berebet gini. Yang pertama gue beresin ini filter O-ringnya, gue semprot pakai carbo cleaner teman-teman gitu. Terserah teman-teman carbo cleanernya merek apa, kayak kalau gue dulu pakai merek STP. Di sininya disemprot nih teman-teman. Kalau kelihatan sini banyak banget kotoran numpuknya. Ini udah yang 3 kalinya, jadi karenanya ini gue nggak mau gue bersihin, gue mau ganti nih partnya gitu. Terus yang kedua yang biasa gue lakuin, ini udah gue beres, ini udah gue bersihin nih teman-teman. Terus gue coba jalan, gue pasang lagi, kalau misalnya udah beres berarti pasti gue bersihin ini. Alhamdulillah kalau gue udah bersihin ini pasti beres tuh penyakit berebet teman-teman gitu. Tapi biar lebih maksimal lagi, biasanya nih gue bersihin TB nih, gue bersihin TB gini, biasa bersihin TB servis TB. Kalau nggak punya carbo cleaner bisa bersihnya pakai ya teman-teman. Sih tadi gue jalan berisik. Nih bersihin kayak gini. Biasanya motor berebet juga karena TB-nya kotor nih teman-teman nih. Biasanya kotornya di sini nih, di koinat sini tuh numpuk gitu, numpuk kotorannya di sini. Ini sama di dalam sini juga. Caranya biar maksimal ya, kita TB-nya dibongkar, habis itu ya bersihin gitu. Kalau misalnya kayak disemprot dari filter, menurut gua itu bisa aja teman-teman, cuma kurang rekomen. Karena apa? Karena kalau misalnya kotoran di sini udah ngebandel nih, udah kayak numpuk gitu, kalau cuma disemprot nggak bakal maksimal bersihnya tuh nggak bakal maksimal gitu teman-teman. Jadi kalau bisa ya dibongkar aja TB-nya, dibersihin pakai sikat aja gitu, pakai kuas.
kalau nggak ada carbo cleaner sama bensin udah beres gitu. Kecuali kalau misalnya mau disemprot dari filter kayak pakai carbo cleaner gitu ya, itu posisi TB kayak gini ya usahain gak terlalu kotor temen-temen gitu. Itu masih bisa lah, masih bisa disemprot dari sana. Kalau misalnya udah numpuk banget ya harus nggak mau ya harus dibongkar, TB harus dibersihin gitu temen-temen. Nah yang gue biasanya yang gue cek itu injektor. Biasanya injektor tuh kotor di bagian sini temen-temen. Nah di bagian sini kotor. Nah buat gue pribadi injektor ini gue dari pertama juga masih standar nih, nggak pernah gue ganti. Dan gue juga nggak pernah ke bengkel teman-teman buat kayak infus injektor kayak itu, gue nggak pernah ya. Kalau misalnya injektor kotor menurut gue kotor gitu ya, gue pengen kayak gini nih. Ini injektor cleaner jadi kayak gini ya. Tadi TB udah gue bersihin, terus apa namanya filter bensin udah gue bersihin, itu kan udah motor udah enak gak berebet. Gua biasanya apa namanya beli cairan ini, nanti ini dituangin ke bensin apa ke tank bensin, dicampur sama bensin gitu teman-teman. Tapi usahain apa namanya posisi posisi bensinnya masih full tank gitu, kita campur jadi otomatis ya bersihin sendiri lah kayak gini. Gue nggak pernah infus injektor, dan dari awal juga nih TB gua sampai sensor juga masih standar teman-teman, gak ada yang diganti partnya gitu. Terus apa habis injektor sama yang terakhir paling gua cek bagian filter udara teman-teman. Tapi gua nggak bongkar itu paling ntar kalau misalnya, karena filter udara tuh kalau misalnya udah kotor banget ya tuh mau nggak bisa dibersihin teman, harus diganti gitu. Kecuali filter teman-teman kayak apa namanya yang sekarang tuh filter yang kayak proper line kayak modelan Perox gitu teman-teman, itu kan stainless. Nah itu bisa disemprot mungkin dibersihin. Kalau misalnya filter standar ya kalau udah kotor ya harus diganti, buang gitu, beli yang baru lagi pasang gitu teman-teman, karena ngaruh juga ke motor. Kalau misalnya apa namanya kalau misalnya filter udara kotor tuh udara masuknya nggak maksimal, terus ketahan sama kotoran gitu teman-teman. Oke, ini gue mau nunjukin part-partnya mau gue ganti nih teman-teman, karena gue udah bongkarin motornya. Oke, yuk kita lihat. Oke lanjut nih teman-teman. Jadi nih ini yang wajib banget kalau misalnya motor kalian berebet, yang wajib bersihin ini teman-teman. Karena kalau misalnya ini kotor, bensin gak bisa ngalir sempurna gitu, jadi ya mandet nih. Sini kotoran numpuk nih teman-teman, kalau kelihatan. Ini udah udah berapa tahun ya motor gue ya? 2018, sekarang 2024, 8 tahun ini baru gue ganti nih. Kalau misalnya berebet biasanya nih gue bersihin aja, semprot gitu pakai carbo cleaner di sininya nih. Tuh. Nih rencananya nih gue mau ganti nih filter bensinnya, ini kode partnya T81 ini karena gua Beat 2018 teman-teman gitu. Gini cara masangnya gampang nih. Ini kan full pump, tinggal ini kan ada klip-klipan gitu, tinggal diputar nanti. Karena kalau misalnya filter bensin kotor, nanti si full pump kinerjanya berat teman-teman gitu. Tuh, oke. Terus yang kedua ini yang tadi gue bilang TB nih, wajib dibersihin TB nih, biasanya numpuk di sini nih teman-teman kotoran nih gitu. TB udah, injektor karena gue nggak pernah pakai alpen bersih yang disemprot-semprot gitu teman-teman, kayak apa sih, kayak banyak tuh di YouTube lihat pakai apanya, kayak nggak ngerti dah gue caranya gimana. Kayak gini gue biasa ya bersihin injektor pakai kayak gini aja nih, udah gue campur ke apa namanya ke bensin, insyaallah aman kok. Nih disitu filter udara gitu teman-teman. Oke, ini gue tunjukin ininya apa. Wah gelap ya, ntar. Ya teman-teman, sininya ini buat full pump. Tuh ya, ini TB dibersihin sama cek
filter udaranya gitu. Oke. Ini gua mau pasang apa namanya, mau pasang filter udaranya, filter bensinnya dulu teman. Ini TB nya udah gue bersihin sih gitu. Oke. Nah oke teman-teman, ini gue mau pasang ini filter bensinnya nih buat kode part ini buat Beat ESP tahun 2018 ini 81 ya gua. Untuk filternya kayak gini nih tuh. Ini kan yang baru masih bersih nih, beda sama yang lama nih tuh, kotor banget di sininya. Ini numpuk teman-teman, nih numpuk apa namanya, numpuk kotorannya di sini nih tuh, gak kelihatan sih ya. Nah nih kalau kelihatan ini dalamnya kotor banget tuh, jadi si bensin gak ngalir dengan lancar teman-teman gitu, kesumbat gitu kayaknya. Nih filter kalau nggak mau ganti bisa dibersihin aja pakai carbo cleaner, dari sini disemprot, terus semprot aja semuanya teman-teman gitu. Oke, ini gue mau pasang ke ininya, full pumpnya nih. Ini ada o-ringnya nih gue mau ganti karena tapi masih bagus ini, mana o-ring itu dia. Gue ganti aja lah. Nah. Oke, udah pasang. Sekarang kita pasang nih filter bensinnya. Cara masangnya gampang teman, cuma tinggal diputar aja ini. Nah puternya nih, posisi apa namanya, posisi filternya sejajar sama ini teman-teman. Pokoknya cara masukinnya gini gampang nih, ntar puter. Kalau ini ke arah kemana ya, ke arah, pokoknya ke arah kanan teman-teman, gampang. Ntar. Nah puternya tinggal gini aja teman-teman nih. Nah tuh, kalau lepasnya juga sama, tinggal diputar. Kalau ngelepas berarti ke arah jarum jam, kalau masang berlawanan ke sini teman gitu. Tuh. Posisinya sejajar ya. Oke, ini gue mau masukin dulu ke tanknya. Oke, yuk. Ini teman-teman jangan lupa ini o-ringnya di sini. Usahain apa pas masangnya tuh benar-benar rapat teman-teman. Kalau misalnya nggak rapat nanti bisa bocor di siapa gimana, di sininya bisa bocor nih, nanti bensin keluar dari samping-samping gitu. Nah oke teman-teman, jadi apa namanya, pumpnya udah kepasang. Ini gue mau
kasih injektor cleaner nih. Nah gitu deh, campur aja teman-teman. Bensin, usahain bensinnya bensinnya full teman-teman. Oke, ini kosong. Oke, sekarang nih gue mau pasang TB. Oke, yuk. Nah, lanjutin teman-teman. Injektor. Jadi injektor ya gak usah diapa-apain, paling dibersihin sininya. Nah, perhatiin juga ini teman-teman nih, o-ring injektornya nih. Kalau misalnya udah nggak rata, udah nggak bagus, bisa diganti teman-teman gitu. Buat pasang TB, teman-teman udah pada tahu lah ya. Gue juga udah bikin videonya tuh cara bongkar TB kayak gimana. Ini gue mau pasang-pasang dulu. Oke, jadi teman-teman tadi gue paling segitu dulu videonya. Paling ya yang kenapa gue berani kasih tips ini karena ya gue biasa kalau misalnya belum berat, yang gue lakuin pertama itu tanpa harus ke bengkel, yang gue ini bersihin filter bensin ini teman-teman. Alhamdulillah kalau misalnya gue motor berat nih, terus gue bongkar full pump, gue bersihin ini pakai carbo cleaner, alhamdulillah motornya udah nggak berebut lagi gitu teman-teman, tanpa harus bongkar TB pun. Tapi lebih bagus ya bongkar TB gitu biar benar-benar dipastiin bahwa bersih gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman udah ngelakuin yang gua kayak misalnya bersihin filter udara, filter bensin, terus servis TB, terus ganti ganti filter udara, bersihin injektor tapi masih berebut, nah itu perlu ya ini kan ceritanya kita nggak ke bengkel nih, kita adalah bengkel yang proper yang bisa nge-scan penyakit motor gitu lah ibaratnya. Karena banyak kayak misalnya bahan bakar kotor aja ngaruh teman-teman, kayak bensin kotor, terus musik itu, terus bagian mesin, bagian head kayak step gitu juga ngaruh gitu. Harus benar-benar diperiksa gitu. Tapi alhamdulillah nih gua kalau motor udah berebet nih, gua semprot aja nih bagian ininya, alhamdulillah berebetnya hilang teman-teman gitu. Mungkin videonya sampai di sini dulu teman-teman. Mungkin buat kayak masang TB gitu mah teman-teman udah pada tahu lah ya. Jadi tipsnya ya segitu aja. Ini gue sekedar sharing aja teman-teman. Barangkali teman-teman punya masukan atau punya saran kayak, bang kalau berebet tuh misalnya dari ya bisa aja sih kayak TPS gitu juga, TPS ini juga ngaruh teman-teman gitu. Sensor ini kalau misalnya udah rusak ngaruh. Bahkan ada nih temen gua motornya berebet, terus dibawa ke dealer Honda gitu, di servis, suruh diganti PB ini temen-temen, PB sama intake-nya sama sensor. Kan kalau misalnya Orion Honda tuh sensornya dia nggak bisa pisah, sensor TPS-nya nggak bisa pisah gitu teman-teman. Jadi ya dia ganti segini habis 1.000 gitu lah. Oke ya. Nah kalau misalnya kita tahu, bukan kita tahu sih sebenarnya, kalau misalnya kalau gua bukan kita sih, kalau gua mungkin teman-teman beda. Kalau selagi masih bisa gua bersihin, selagi part sebelumnya masih gua bisa pakai tanpa harus ganti part dengan cara dibersihin ataupun ya intinya masih bisa dipakai tapi masih bagus dan bisa dibersihin, ya gua tetap pakai gitu, jangan ganti part dulu teman-teman gitu. Kecuali kayak misalnya filter udara yang udah kotor, yaitu mau nggak mau harus diganti teman-teman gitu. Contohnya kayak ini juga, ini tuh motor 2018, sekarang 2024 berarti berapa tahun? 5 tahun lebih ya, 6 tahun lah. Ini gua bersihin aja alhamdulillah masih oke. Dan sekarang ini baru gua ganti partnya. Selebihnya injektor juga masih standar, TB cuma standar, nggak diganti lah partnya. Tapi alhamdulillah untuk selama ini nggak ada masalah sebelumnya. Yang penting Matic tuh pertama ya kita rajin servis, mau itu TB atau CVT, terus yang terpenting rajin ganti oli
ataupun itu oli yang kecil, oli mesin si oli gardan ya, dua kali ganti oli mesin juga masih oke, masih bagus, masih bening gitu. Oke, mungkin kalau motor ini gua bicara di motor standar ya. Kalau misalnya motor bore up mungkin beda lagi treatmentnya atau perawatannya gitu teman-teman. Oke, mungkin videonya sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan mampir. Doain channel gue terus maju dan support terus teman-teman. Oke, gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.